Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah keluarga pada malam hari ini, biarpun secara daring, karena masih dalam kondisi pandemi. Untuk itu, marilah kita tundukkan kepala, mengucapkan dalam hati demikian. Ibadah keluarga pada malam hari ini, kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 386 ayat 1 sampai 4. Manisnya nama penebus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan pada kami. Saat ini kami akan melakukan ibadah keluarga. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati kami, dan firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami renungkan, kiranya Engkau memberkati hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami, dan kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bila ada roh jahat yang mengganggu jalannya ibadah pada malam hari ini, kiranya Engkau mengusirnya jauh-jauh. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 15, ayat 36 sampai dengan 39. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia, dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada ibadah malam hari ini adalah berilah kesempatan yang kedua. Kalau kita membaca atau mengerti tentang berilah kesempatan yang kedua, berarti ada yang pertama yang telah dilakukan.
Dan yang dilakukan mungkin itu bisa kurang baik atau tidak baik, sehingga diberi kesempatan untuk yang kedua. Kita kembali pada bacaan kita pada malam hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal 36 sampai dengan ayat yang ke-39. Di sini semenjak Rasul Saulus menggunakan nama Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, bisa dibaca dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-9. Dan Lukas memusatkan perhatian kepada Paulus, sedang Barnabas disebut di antara kawan-kawannya. Saat ini Paulus dan Barnabas akan melaksanakan pekerjaan pekabaran Injil kepada bangsa-bangsa. Ini merupakan perjalanan yang kedua. Pauluslah yang memimpin pekerjaan ini. Dan Barnabas mengusulkan supaya Yohanes Markus untuk diikutsertakan pada perjalanan kedua ini. Namun Paulus keberatan dengan alasan bahwa pada pekerjaan pekabaran Injil yang pertama, ketika itu menuju ke Pamfilia, Yohanes Markus pulang kembali ke Yerusalem meninggalkan mereka. Paulus adalah seorang yang sangat tegas dan keras. Ini adalah pilihan pastoral. Bisa dibandingkan sikap Paulus ini mengenai makan bersama dengan orang-orang bukan Yahudi pada Galatia pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Bagi Paulus, Yohanes Markus adalah orang muda yang kurang keberanian dan kurang memegang komitmen. Orang dengan sikap seperti Yohanes Markus ini tidak cocok dengan tugas yang Paulus hadapi. Yohanes Markus memang patut memperoleh teguran itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi banyak orang, sikap Paulus yang sangat tegas dan keras terhadap Yohanes Markus ini seakan menggambarkan Paulus tidak pernah belajar dari pengalaman hidupnya sendiri. Karena Paulus pernah melakukan kesalahan yang sama, bahkan lebih parah jika dibandingkan dengan kesalahan Yohanes Markus ini. Dan Barnabaslah yang menghadirkan Allah pengampun, sehingga Saulus diterima oleh murid Tuhan Yesus di Yerusalem dan bahkan diikutsertakan dalam pekerjaan pekabaran Injil. Barnabas orang yang sanggup dan mahir membawa penghiburan, ingin secara konsisten menghidupi pilihan pastoralnya, yaitu semangat menghadirkan Allah pengampun, suatu semangat memberi kesempatan yang kedua. Ketidaksepahaman pilihan pastoral ini menimbulkan perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas, yang membuat keduanya menjadi terpisah. Namun perselisihan sikap pastoral ini tidak membawa perpecahan jemaat, tetapi perpisahan wilayah pekerjaan pekabaran Injil. Barnabas dan Yohanes Markus pergi ke Siprus, Paulus dan Silas ke Syria dan Kilikia. Dan Injil semakin tersebar dan diterima semua orang golongan manusia. Memang tidak lagi menceritakan Barnabas dalam Kisah Para Rasul setelah perpisahan itu. Namun hasil pastoral Barnabas terhadap Yohanes Markus menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Injil Markus ditulis oleh Yohanes Markus. Kita juga membaca, akhirnya Paulus juga menerima Yohanes Markus secara baik-baik. Bisa dilihat dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-10. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Situasi zaman kita saat ini membutuhkan sosok Barnabas. Orang yang sanggup dan mahir membawa penghiburan, yang secara konsisten menghidupi pilihan pastoralnya, yaitu semangat menghadirkan Allah pengampun, suatu semangat memberi kesempatan yang kedua bagi yang jatuh. Dan saat ini kita pun bisa melakukan hal-hal yang telah dilakukan oleh Barnabas dan Paulus dan juga Yohanes Markus, yang bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa, bisa membawa penghiburan, menghadirkan Allah pengampun dalam pekabaran Injil. Bapak Ibu yang terkasih, dalam berjemaat pun tentu banyak sekali perselisihan, pertentangan, ketidakcocokan, dan itu wajar. Tetapi jangan sampai perselisihan, pergesekan, ketidakcocokan ini bisa menghambat dalam pelayanan di jemaat, apalagi menjadikan perpecahan di antara kita. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, marilah kita menggunakan talenta yang ada pada diri kita masing-masing. Kita tahu talenta kita berbeda-beda. Dan perbedaan ini bisa untuk menutupi dan saling mengisi di dalam kita melaksanakan pekabaran Injil ini. Sesuai dengan talenta yang kita miliki. Sehingga di dalam kita berjemaat melakukan pekabaran Injil ini, semuanya bisa terlaksana dengan baik, saling mengisi, saling menopang, sehingga Injil bisa terlepas, bisa menjadi luas, bisa dikabarkan ke seluruh dunia ini melalui talenta kita masing-masing. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita, sehingga kita mampu untuk melakukannya. Amin. Kita sambut dengan kita muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 424 ayat 1-4. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih karena pada malam hari ini Engkau telah mengingatkan kepada kami bahwa kami berbeda satu dengan yang lain. Tetapi perbedaan ini merupakan salah satu untuk menutupi, saling mengisi, saling menopang, sehingga kami mampu untuk melaksanakan pekerjaan ini ya Bapa, yaitu mengabarkan Injil-Mu di dunia ini melalui kami semuanya ini ya Bapa. Sekali lagi Bapa, berilah kami kekuatan dan kemampuan supaya kami bisa melaksanakannya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Pada saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ya Bapa. Urapi dan berkatilah sehingga persembahan ini mampu untuk melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Terkhusus di KJW Jemaat Blitar, majelis jemaat, warga jemaat yang ikut mengelola persembahan ini. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, sekiranya Kau memberikan mereka hikmat dan berkat, supaya mereka mampu melaksanakannya dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Bapa, baik mereka yang di rumah sakit maupun di rumah, yang mereka kesehatannya terganggu, fisik mereka lemah. Biarlah kuasa-Mu yang penuh dengan keajaiban datang kepada saudara kami ini, menjamah mereka dan menyembuhkannya, sehingga saudara kami dapat sembuh seperti sedia kala, dan mampu melakukan aktivitas mereka, memuliakan nama Tuhan dengan kesehatan yang Bapa berikan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini berulang tahun, baik ulang tahun pemberkatan perkawinan maupun ulang tahun usia mereka bertambah ya Bapa. Biarlah dengan bertambahnya usia mereka, mereka semakin percaya kepada Engkau, semakin dekat dengan Engkau ya Bapa, semakin melakukan segala kehendak-Mu sesuai dengan yang Kau firmankan. Bapa kami yang ada di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang mengalami permasalahan, baik permasalahan keluarga, permasalahan jodoh, permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan, dan lain sebagainya. Biarlah Bapa, Engkau mengasihi mereka. Engkau ikut campur tangan untuk menyelesaikan segala permasalahan mereka, sehingga mereka tidak mencari Allah-Allah lain di dunia ini, yang mereka cukup menawarkan banyak sekali ya Bapa. Tetapi biarlah Engkau sendiri akan ikut campur tangan menyelesaikan segala permasalahannya, sehingga semuanya bisa teratasi dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada Engkau. Tetapi karena keterbatasan kami, sehingga kami tidak mampu untuk mengutarakannya. Tetapi kami percaya bahwa Engkau mengetahui segala keberadaan kami dan kekurangan kami, dan Engkau akan mencukupkannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan bila dalam kami melakukan ibadah keluarga pada malam hari ini terselip sesuatu yang tidak berkenan di hadirat-Mu, kiranya Engkau sudi mengampuninya. Demikian ya Bapa, semuanya hanya kami minta di dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup, dan berkatilah kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.